Dan mahar boleh dicicil. Masya Allah. Mahar boleh dicicil. Jadi misalnya wanitanya ingin misalnya satu style emas, Ya. dan antum cuma bisa pada saat itu cincin, Ya. dan antum menyanggupi, insya Allah nanti bisa antum tuntaskan maharnya, boleh dicicil. Boleh dicicil. Ya. Tapi pada hakikatnya istri akan menghalalkan setelahnya. Masya Pacina tala saka. 2,000 years later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi mau kamu? Iya, dari tadi mau kesini. Bismillah jaga makan. Dari mana ini? Dari rumahnya asli Ibnu. Ibnu. Masya Allah. buka. Kenapa senyumannya antum ini? Palsu kayaknya saya lihat ini. Ada masalah apa ini? Iya. Ini. Jadi kenapa tahu ini? Teman ini satu. Kenapa kak? Mau sekali jangan nikah ini. Ya, terus sama masalahnya. Nikah. Cuman ya begitu nih, betul nih. Toh, Kenapa Iya, apa masalah. naik? Oh. Ada. Oh, Itu ada. yang jadi masalah ya. Luar biasa. Tidak mampu uang panai nak minta orang tua anak. Berapa Gimana tabung itu? kamu sekarang ini? Masih jauh dari Iya, kesanggupan? masih Setengah, jauh. setengah. Iya. Belum cukup. Belum cukup. Cuman ini keinginanku yang mau menikah ya luar biasa. Iya. Melebihi ini dari apa? Uang panai yang nak mau ini. Apa? Orang tuanya. Orang tuanya, ya. Bagaimana ini kira-kira? Cak? Oh, berarti sudah Jadi- mau manu-manu di rumahnya ya? Sudah nih. Iya, iya. Bagaimana iya. ini kira-kira solusinya? Saya bingung ini dari tadi main minum kopi 2 gelas nih. Udah kelas nih? Iya, berapa? Masya Allah. Tidak tidur mau nanti itu. Iya itu kupikir. Buang air besar bagus terus di rumah ini. Iya. Iya. Luar biasa. Kira-kira bagaimana ini? Apa ini kira-kira solusinya? Solusinya di? Wih, Masya Allah, kebetulan sekali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Apa kareba ini? Ya, Alhamdulillah. jemaah. Tanya, Ustaz. Ayah, Dari mana kita? saya tadi dari pasar kebetulan mau ngopi sedikit, ternyata ketemu dengan antum di sini, masya Allah. Iya, Ustaz. Kadarullah Ustaz, begini Ustaz. Ini temanku kasihan punya masalah. Masya Allah. Coba antum ceritakan dulu ke Ustaz, bagaimana? Ada. Kayaknya masalahnya masalah serius ya. Ya, berat sekali Ustaz sekali kayaknya Ustaz. Sampai kopi saja 2 meja minum. Masya Allah. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Saya ini kan mau menikah, Ustaz. Masya Allah. Ada yang saya kenal akhwat. Sudah ada calonnya? Ada yang calonnya, Ustaz. Masya Allah. Cuman yang jadi masalah mau panainya, Ustaz. Padahal jadi berapa Iya, Ustaz. berapa nih minta orang tuanya? Pokoknya dia di atas standar umumnya di Makassar begitu. Oh begitu. Nah, kan kalau di Makassar biasanya itu 30 lah standar. Oh dia di atasnya itu. Oh begitu. Iya, Masya Allah. Nah, Masya Allah, dia mahalnya. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Saya mau tanyakan yang bagaimana itu dalam Islam. Apakah uang panai sama mahar itu sama kan? Baik, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu bahwasanya Islam dia adalah merupakan agama yang penuh dengan kemudahan. Iya, Ustaz. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Iya, Ustaz. Sehingga bisa kita dapatkan kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang menyulitkan kita, maka Islam datang memudahkan perkara tersebut. Kemudian yang kedua, ada pun masalah pernikahan. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik pernikahan dan sebaik-baik wanita yang kita nikahi, yang kita khidbah adalah wanita yang memudahkan dalam urusan mahar. Sehingga Nabi SAW menyebutkan a'adhamun nisa barakah aisarahunna mahram. Sesungguhnya wanita yang paling penuh dengan keberkahan,
wanita yang penuh dengan kemuliaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang dinikahi dengan mahar yang sedikit. Dengan mahar yang sedikit. Kemudian yang ketiga, adapun di antara mengapa Islam sangat memudahkan pernikahan, antum bisa lihat bagaimana Islam itu ketika datang dengan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan khususnya dalam pernikahan. Sehingga ketika antum menghalalkan seorang wanita, cukup antum mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mahar sekian dan sekian, itu Allah sudah menghalalkan dan menurunkan sampai ujung kaki. Cuma permasalahan sekarang, memang sebagian daerah ada yang memang maharnya sangat tinggi, sangat besar. Nah, ini Ya, seperti yang dialami oleh Akh Fitra ini. Ya, mungkin kita sudah berada di daerah Makassar ini, Bugis Makassar. Ini memang sudah terkenal sampai di pelosok negeri. Bahwasanya memang Bugis Makassar ini uang panainya terlalu besar. Sehingga Islam itu sangat memudahkan dalam perkara pernikahan. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila ada seseorang laki-laki yang datang kepada kalian yang ingin melamar anak gadis kalian, yang melamar untuk anak gadis kalian atau wanita-wanita yang ada di pemilikan kalian, yang kalian bawahi, yang kalian didik dan rawat, apakah keluarga maupun anak sendiri, maka kata Nabi SAW, "Fazawwiju," maka nikahkan laki-laki tersebut dengan anak wanita kalian, yang kalian sudah tardawna dinahu wa khuluquhu, agama dan akhlaknya kalian sudah ridhoi. Dan Nabi SAW memberikan ancaman, illa takun fitnatun wa fasadun fil ardh. Apabila kalian tidak melakukan, maka tunggulah kerusakan dan fitnah-fitnah yang akan muncul di dalam perkara tersebut. Artinya apa? Zaman dalam Allah banyak kita jumpai orang-orang yang kawin lari. Yang seharusnya kan kawin itu enak-enak saja ya. Itu tidak, duduk tenang, menerima tamu, menerima undangan. Ini kawin lari maraton kata akhirnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang berzina, ya, kemudian melahirkan anak tanpa hubungan pernikahan yang sah. Maka juga ada di antara orang-orang yang karena cintanya ditolak oleh orang tuanya wanita, bukan wanitanya menolak, tapi orang tuanya, karena mungkin dilihat berbeda status, atau mungkin karena belum ada pekerjaan, atau mungkin karena dia memberi mahar yang sangat besar, sangat berat, sehingga laki-laki itu tidak mampu mendatangkan mahar yang dia inginkan, orang tua yang dia inginkan. Sehingga apa yang terjadi? Cinta itu kemudian kandas. Dan subhanallah, kata para ulama, kami tidak melihat sesuatu yang harus diselesaikan, disegerakan, kecuali cinta yang telah dibibit. Jadi misalnya cinta yang telah dibibit, cinta yang telah tumbuh, kemudian itu tidak disegerakan, dihalalkan, maka itu bisa membuat frustasi. Ya, itu bisa membuat orang bisa menjadi stres, menjadi gila dan sebagainya. Makanya zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam itu sangat memudahkan. Bahkan ada seorang sahabat yang pernah melamar seorang gadis. Jadi dikisahkan ada seorang wanita, dia datang kepada Nabi SAW, kemudian wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, nikahilah aku." Ini seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Dalam hadis ini juga menyebutkan, kata para ulama, bahwasanya boleh wanita mengajukan dirinya untuk dinikahi. Itu bukan aib. Ya, misalnya ada seorang wanita, dia melihat ada sosok laki-laki yang sudah sesuai dengan kriterianya. Mungkin dia mungkin soleh, mungkin akhlaknya bagus, mungkin dia bisa berbahasa Arab, mungkin dia bisa baca kitab, masya Allah ya. Mungkin dia melihat ada agama dan akhlak pada laki-laki tersebut. Maka boleh seorang wanita memberikan sinyal kepada laki-laki tersebut. Kalau Anda belum punya dambaan hati, tidak mengapa saya menjadi dambaan hati buat Anda. Masya Allah. Ya, tidak mengapa seorang wanita kemudian menawarkan dirinya bagi seorang laki kepada seorang laki-laki yang dia lihat akhlak dan agamanya bagus. Seperti wanita ini datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya menghibahkan diriku untukmu. Artinya kalau kau mau nikahi saya." Wanita ini mengatakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW melihat wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak tertarik dengan wanita itu, akhirnya Rasulullah SAW hanya tertunduk diam. Beberapa saat kemudian wanita ini melihat isyarat bahwasanya Nabi SAW tidak menginginkan dia, artinya tidak mau menikahi wanita tersebut. Akhirnya kemudian wanita itu duduk kembali. Seketika ada seorang laki-laki di antara para sahabat yang kemudian berdiri,
kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak ingin menikahi wanita tersebut, maka tidak mengapa saya ingin menikahi wanita tersebut." Nah, ini menyebutkan juga buat kita semua, buat antum para jombloers, agar ketika ingin menikah Iya, Ustaz. harus mental yang dikuatkan, harus keberanian. Karena banyak juga orang yang kuat dalam segi uang panai, tapi mentalnya tidak besar. Akhirnya dia juga menjadi sebab dia tidak menikah. Maka memang harus yang dikuatkan adalah mental. Dan insya Allah, berapapun antum punya mahar, akan ada wanita yang akan menyambut maharnya antum. Masya Allah. Dan jangan berkecil hati. Yes, Ya, jangan berkecil hati, akhi fitrah, ya. Masih banyak wanita yang siap akan menerima khidbahnya, lamarannya antum, insyaallah taala. Tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kemudian Nabi SAW langsung menyambut keinginan laki-laki tersebut. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Apa yang kamu miliki dari mahar yang kau berikan kepada calon istri ini? Pulanglah dulu di rumahmu, cari sesuatu yang berharga yang kau bisa berikan kepada calon istri ini." Maka sahabat ini pun pulang mencari sesuatu yang berharga di rumahnya, tetapi dia tidak dapatkan. Itulah subhanallah menunjukkan bahwasanya dahulu para sahabat Nabi SAW kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fakir dan miskin, yang bahkan sesuatu yang berharga saja dalam rumahnya itu mereka tidak miliki. Akhirnya datanglah sahabat itu kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah cari di rumah, namun saya tidak memiliki sesuatu yang berharga. Barang yang berharga tidak ada di rumahnya." Namun Nabi SAW tidak putus asa dan mengatakan, "Carilah dalam rumahmu, walaupun hanya cincin besi, wala khataman min hadid, walaupun hanya sekedar cincin besi, itu kau jadikan mahar." Subhanallah, bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi kepada sahabatnya untuk menikah walaupun maharnya itu kecil sedikit. Karena Nabi SAW mengatakan, "A'zamu nisa barakah," wanita yang paling berkah dinikahi adalah yang paling sedikit maharnya. Jadi bukan berarti yang sudah besar mahalnya, yang berhektar-hektar tanah, berkilo-kilo emas yang diberikan itulah wanita yang terbaik, bukan. Karena Nabi SAW memberikan isyarat bahwasanya wanita yang berkah, wanita yang penuh dengan keberkahan, wanita yang penuh dengan keagungan, kemuliaan di sisi Allah adalah wanita yang dinikahi dan maharnya sedikit. Dan uang panainya dimudahkan. Uang panainya yang dimudahkan. Inilah yang pentingnya ya, orang paham agama. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah cari tidak ada benar. Tidak ada betul-betul dalam rumah saya sesuatu yang bisa saya jadikan mahar dan itu berharga. Kecuali ya Rasulullah, saya punya sarung ini. Kalau wanita ini mau jadikan sarung ini mahar, maka saya akan potong sarung ini sebagian untukku dan sebagian untuknya." Subhanallah. Saking ini juga laki-laki ngambek mau menikah. Ya kan? Jadi memang seorang laki-laki tidak boleh berputus asa. Dia harus memperjuangkan cintanya, ya. Dia harus memperjuangkan cinta yang halal, bukan cinta yang bermaksiat. Karena banyak orang juga yang memperjuangkan cinta maksiat. Tapi sahabat ini ingin memperjuangkan cinta yang halal, ingin mendapatkan, karena pernikahan ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah pernikahan. Hatta canda suami istri itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya antum menjadi motivasi buat kalian untuk memperjuangkan cinta yang halal. Memperjuangkan cinta yang halal di tengah derasnya ombak gelombang uang panai. Jadi bagaimana ini Ustaz? Apakah saya harus berhenti atau bagaimana? Jadi apakah saya harus cari akhwat lain yang jadi solusinya jangan antum tinggalkan dulu. Jangan. Lakukan negosiasi dulu. Masya Allah. Nanti kita akan bantu. Ya, Masya kita Allah. nanti datang bantu di rumah orang tuanya, kita cerita, kita sampaikan. Kalau memang sudah mentok, apa boleh buat? Cinta satu tidak disambut, maka antum beralih kepada cinta yang berikutnya. Masya Allah. Ya, karena Iya, jangan pernah khawatir bahwasanya wanita di zaman kita sekarang ini jumlahnya sangat banyak, insyaallah taala. Iya, Ustaz. Dan itulah yang kita harus prioritaskan, bagaimana menjadikan pernikahan ini semudah-mudah mungkin. Iya. Karena banyak orang tua juga lebih menginginkan anaknya melihat anaknya sengsara daripada bahagia. Iya. Apa bahagia yang hakikatnya adalah pernikahan. Dan sesungguhnya orang tua yang paham dengan agama, orang tua yang cinta dengan anaknya, maka tentunya dia akan memudahkan segala sesuatunya, jalan yang dimana anaknya itu akan mendapatkan kebahagiaan bersama dengan suaminya, insyaallah taala. Jadi itu jangan berkecil hati. Iya, Ustaz. Ya? Iya, Ustaz. Bagaimana? Sudah ada calon lagi? Alhamdulillah. Masya Allah. Belum ada, Ustaz. Ih, kopinya Ustaz ya, Mas? Masya Allah. Belum juga pasangkan. Masya Allah. Pasangkan dulu tuh. Ada yang bicara. Tadi pasang 4 menit.